Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqin. Qala alqu falamma alqaw sahahu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Surah Al-A'raf ayat 116. Qalu, tukang-tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, wahai Musa, Nabi Musa, imma antulqiyah, apakah engkau yang melemparkan asoka, tongkatmu? Kalau bahasa kita, apakah kamu duluan, saya belakangan? Wa imma an nakuna nahnul mulqin, atau kami duluan yang melemparkan tongkat kami dan tambang-tambang kami. Ma'ana, apa yang ada pada kami. Jadi dialog antara tukang-tukang sihir Fir'aun dan Nabi Musa saat berhadapan. Karena waktu itu memang zamannya sihir. Jadi tukang-tukang sihir itu ada yang mengatakan sampai 15.000 ya. Bahkan sampai bilangannya ada yang bilang 7.000, ada yang bilang 80.000 ya. Yang jelas tukang-tukang sihir pilihan Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa. Nah, ketika berhadapan terjadilah dialog. Tukang-tukang sihir Fir'aun mengatakan ke Musa, Musa, apakah kamu duluan yang melempar tongkat kamu, atau kami duluan yang melempar apa yang ada pada kami? Qala, Musa berkata, aku. Kata Nabi Musa, kamu silakan lempar duluan ya. Amrun lil izni bitaqdimi ilqa'ihim. Amrun, perintah, lil izni, untuk memberikan izin, bitaqdimi ilqa'ihim, yaitu dengan mendahulukan tukang sihir lebih dahulu melempar apa yang ada pada mereka. Tawassulan bihi ila izharil haqq. Nabi Musa ingin supaya di duluan agar terbukti mana yang hak, mana yang batil. Falamma alqaw, ketika tukang-tukang sihir itu melempar hibalahum, hibal hablun, yaitu tali yang sudah mereka siapkan, wa usihim, tongkat, dan tongkat-tongkat mereka. Jadi apa yang ada sama tukang sihir itu semua dilempar di depan umum.
ketika dia lempar, sahau ayunan nasi, tukang-tukang sihir itu menyihir mata-mata manusia, sehingga mata manusia semuanya tersihir. Apa maksudnya? Sa'afuha an haqiqati idraqiha, di mana mata manusia dipalingkan dari melihat yang hakikat sebenarnya. Sebenarnya dia tali, dia kayu, tongkat, tapi karena disihir seakan-akan penglihatan manusia yang dilihat itu adalah ular. Ya tuh, ya, makanya orang yang disihir itu begitu, ya, dia seakan-akan dia melakukan suatu pekerjaan, perasaan dia, ya, itu sihir. Dan sihir ada, dan melalui setan, melalui jin, melalui iblis. Jadi ada sihir, ya. Nah, sihir itu merubah mata manusia. Kayak di sini itu sebenarnya tali, tapi karena manusia disihir, jadi manusia melihat ular yang banyak, ya. Wastarhabuhum, dan tukang-tukang sihir itu membuat manusia pada takut. Khawafuhum haitsu khayyaluha hayatin tas'a, di mana manusia pada takut. Mengapa? Karena terhayal di mata manusia yang dilihat adalah hayatin, ular-ular tas'a yang bergerak, padahal hakikatnya ditambang. Tapi karena mata mereka disihir, jadi mereka melihatnya ular. Ya, kayak orang disihir, ya, ane perempuan bawaannya demen aja ane perempuan, ya. Padahal perempuan itu nggak cakep, ya. Tapi karena dia disihir, akhirnya dia melihat perempuan itu paling cakep dah sedunia, sampai nggak bisa tidur, ya. Matanya selalu melihat dia, pikirannya melihat dia, gitu. Tidurnya pun nggak nyenyak, ya, pengen pergi lagi ke sono ngeliatin dia. Sihir. Jadi sihir ada. Zaman Fir'aun udah ada. Harus baik kita hati-hati, khususnya zaman sekarang, ya, dukun-dukun, sihir-sihir itu, ya, tujuannya mereka mencari uang. Ini tukang sihir ini kan sebelumnya kan dia bilang, kalau saya menang saya dapat apa, gitu kan? Nah, ditantang Firaun, kalau saya menang saya dapat apa? Kata Firaun, kamu akan dapat sebagian kekuasaan. Jadi tukang sihir itu tujuannya duit. Ya, makanya hati-hati makan-makan di restoran, ya. Pelayannya perempuan, ya, baca doa dulu, baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Makan dah, ya. Jangan langsung main makan aja. Ngerinya terbayang lagi tuh sama pelayannya nanti, ya. Sampai rumah balik lagi, situ lagi, ya. Sihir, hati-hati, ya. Sekarang ini udah banyak, dan banyak orang yang tersihir dia nggak sadar. Sihir yang canggih lagi, kalau dulu dibikin perut orang gendut, gatal, penyakit. Sekarang sihir yang canggih itu otak. Jadi otak orang, pikiran orang dipengaruhi. Bawahnya dia pengen bunuh si Ano, dipengaruhi pikirannya. Bawaannya dia pengen lompat, pengen apa namanya itu, pengen mati, ngebut. Itu sihir, sehingga nggak ketahuan sebenarnya dia sihir. Bawaannya ketika di apartemen pengen lompat aja,
Itu sihir, itu otak. Ya, jadi nggak penyakit kayak dulu gendut umpamanya. Sekarang udah canggih lagi. Ya, jadi supaya hati-hati ya. Pedagang-pedagang ya pakai sihir, yang tadinya dagangannya laku, tahu-tahu disihir sepi, nggak ada yang ke situ lagi, bangkrut dah gitu. Suami istri begitu juga, suaminya benci atau bininya benci, bawaannya udah nggak demen aja ya, itu sihir untuk memecah belah suami istri, akhirnya pecah ya, atau memecah belah antara teman jadi bermusuhan, sihir ya. Makanya Nabi dalam hadis kena sihir, hadisnya sahih. Tapi bukan kayak kita, tapi Nabi perasaannya kayak melakukan pekerjaan yang sebenarnya Nabi nggak melakukan gitu, nggak kayak model kita ya. Tapi yang jelas Nabi kena sihir sampai turun ayat qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu sebab turun 2 ayat itu karena Nabi disihir ya. Setelah itu Nabi selalu membaca 2 ayat ini ya. Yang sampai sihirnya itu ditaruh di sumur oleh orang Yahudi yang menyihirnya ya. Bukan itu saja, bahkan Nabi diracunin daging ya, pas Nabi makan ya, daging itu ngomong saya ada racunnya, tapi Nabi udah sempat makan, makanya Nabi sempat sakit dari sebab racun itu gitu ya. Ini hati-hati ya. Jadi yang namanya ngeracunin orang udah ada zaman dulu ya. Banyak yang jadi pengusaha, pejabat, makan hati-hati, minum hati-hati ya, ngerinya diracunin ya. Banyak Prabowo kita doain jangan sampai diracunin ya. Kalau diracunin mati dah ya. Si bocil lah tuh jadi presiden itu ya. Habis dah kita, stroke dan semua ya. Ya, doain ya supaya Prabowo umurnya panjang sehat ya. Jangan sampai dibunuh, karena membunuh sekarang canggihnya luar biasa ya. Pakai model apa aja udah bisa sekarang ya, canggihnya teknologi, sampai pakai gas, pakai makanan minuman yang nggak berbau ya. Ya, makanya harus hati-hati nih kita semua ya. Minum kalau dikasih di mana-mana, dikasih sama orang ya, jangan mau bawa minuman sendiri. Ngerinya minuman itu udah disuntik pakai jarum kecil, dimasukin racun. Kan banyak kan yang pulang kampung diracunin ya, akhirnya pada pingsan, diambil barangnya. Ada kan tuh? Nah, yang di bis, umpamanya di kereta, dikasih minum, udah. Oh di barat, di Eropa, kita satu kereta nih, umpamanya di Den Haag di Belanda, satu kereta. Terus kita minum, kita bagi ke orang, nggak mau, takut ya. Saya bawa korma 1 tandan dari Jazair ke Barcelona, ke Spanyol. Bawa ke hotel 1 tandan itu ada 15 kilo. Tandan-tandannya saya bawa itu. Di hotel saya bagi semua makan, nggak ada yang mau makan. Takut diracunin. Saya bilang ini korma ini, nggak mau, nggak ada yang berani. Itu ya. Jadi hati-hati, kan dulu ada yang di Monas itu kan, yang pada dikasih minuman, ternyata banyak yang pada pingsan. Hati-hati zaman sekarang ya. Jadi beli minuman sendiri aja, bawa sendiri, orang kasih terima kasih gitu ya. Jangan langsung minum, ngerinya racun, ngerinya begitu. Hati-hati aja, apalagi kalau lagi bepergian bisa aja orang pengen bikin kita mabok umpamanya ya. Ada teman saya, dia pergi ke Turki dari Mesir.
Dia ke Jordan, saya di Jordan, dia mampir ke Jordan, ketemu saya tuh. Mau kemana ente? Saya mau ke Turki. Dari Saudi haji, terus dia mampir ke Jordan, ke Turki naik bis. Di Turki sewa hotel. Di hotel ketemu orang ngajak makan, ngajak minum, langsung pingsan deh. Habis semua barangnya kecuali paspor doang yang ditaruh di reception. Kalau zaman dulu kalau kita masuk hotel, paspor taruh di reception di hotel taruh ya. Jadi kita nggak bawa. Jadi kalau kita mau keluar baru ambil paspor kita. Jadi yang tertinggal hanya paspornya doang. Pas diturun dari kamar kayak orang mabuk gitu. Dia lapor, saya barusan ditipu. Semua yang di hotel bilang, oh kamu mabuk katanya. Tak percaya gitu ya. Di Den Haag ada tuh teman juga cerita di kafe, kalau kita sampai di Den Haag naik kereta, langsung di depannya itu udah kota ya. Nah itu di sampingnya banyak warung kafe. Itu kadang-kadang pelayan kafe udah kompak sama orang yang mau nipu kita. Jadi kalau kita masuk kafe nanti dia pura-pura kenalan gitu. Ntar dikasih kode dah. Kafenya kita minum udah ada zat obat tidur umpamanya. Jadi pas kita minum langsung ngantuk. Habis koper kita diambil sama dia. Kalau di barat orang nggak ada yang nengok, nggak ada yang saling melihat, masa bodoh aja gitu ya. Jadi hati-hati yang berkaitan dengan penipuan, khususnya sihir ya. Hati-hati. Mungkin kita nggak kena, bisa aja anak kita kena, istri kita kena. Makanya kalau kita dapat nikmat, jangan kita tonjolin di depan orang. Kayak masukin di Facebook, rumahnya, mobilnya, orang pada ngiri yang lihat. Kalau orang ngiri itu kena kita sihir namanya ainun namanya itu. Kalau dalam bahasa Islamnya ain, kata Nabi al-ainu hakun. Ain itu mata yang dengki, mata yang dengki kepada kita karena kita menampilkan kekayaan kita, kesuksesan kita. Yang melihatnya ngiri, sakit kita. Cucu kita tampilin di Facebook, pakop ini, orang yang melihatnya ngiri, sakit tuh cucu kita. Itu ya. Jadi disitulah disuruh kita banyak-banyak bersedekah. As-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Sedekah mencegah 70 bala. Kita tampilin kesuksesan kita tapi kita nggak sedekah, orang ngiri, hancur usaha kita. Apakah kita kena penyakit, umpamanya penyakit nggak ketahuan obatnya, tahu-tahu sakit aja. Makan banyak tapi badan kurus, diperiksa ke dokter nggak ngapa-ngapain. Kan bingung kan ya? Makannya banyak tapi badannya kurus, duit banyak badan kurus ya. Bini cakep badan kurus juga ya. Diperiksa nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan kena ain ya. Jadi lindungi diri kita dengan banyak bersedekah supaya kita terhindar dari kedengkian manusia. Tutupin. Tapi kalau kita mau, kita sedekah aja, nggak usah kita tampilin. Berapa banyak orang yang menampilkan kekayaannya, akhirnya ambruk kan? Dipanggil sama kejaksaan, sama pajak, dipanggil sama KPK, habis semuanya. Kenapa? Karena dia suka menonjolkan kekayaannya, dan kekayaannya itu didapat dari hasil korupsi. Kayaknya diam-diam ya. Beli tanah baru diam-diam, jangan cerita ya. Beli apartemen 10 diam-diam, jangan ngomong gitu ya.
Kalau mau bagiin aja orang, bagi sedekah gitu, jangan cerita-cerita. Ngerinya kalau kita cerita orang ngiri. Kalau orang ngiri kena kita. Itu bahayanya. Ya. Nah, jadi sihir itu ada. Dan sihir itu melalui jin. Dan untuk ngobatinnya itu harus orang yang ahli. Biarpun dia suka baca Quran, kalau dia nggak bisa ngobatin. Gitu, ya. Jadi harus ada orang yang ahli untuk mengobatinya. Tapi kalau kita beriman, iman kita kuat, kita baca Quran, kita berzikir, kita bertasbih, dan kita tidak bengong. Bengong itu tuh yang mudah sekali kena sihir. Bengong, melamun, nah itu. Jadi harus girang ngejengir aja, nggak nempan itu. Ya. Yang namanya gendam kan ada kan? Orang ditepok minta duitnya banyak sekarang, bukan sekarang, dari dulu. Datang ke rumah bertamu, assalamualaikum, minta air, tahu-tahu minta duit, minta emas, banyak kan? Banyak begitu. Minta kunci motornya dikasih. Ada tetangga saya pergi ke bank, motornya ditaruh. Terus lagi mau ngambil duit di ATM, ada orang tepok dia mau ngapain Pak? Saya ngambil duitnya, saya ambilin tuh semua sampai 50 juta sampai habis duitnya tuh, nggak bersisa, sisa tinggal berapa puluh ribu doang. Itu duit dikasih orang itu, udah. Nah terus dipulang, motornya dikelupaan, dipulang aja. Pas dipulang, dia naik ojek, tengah jalan diingat, oh iya, saya bawa motor, oh iya duit gue diambil, baru sadar. Itu namanya ilmu gendam namanya itu. Karena apa? Orang-orang yang suka melamun, dia lihat, nah ini suka melamun nih, ditepok, nah dia masih tepok. Makanya kalau pengen supaya nggak nempat, ketika ditepok, tepok lagi dia. Gitu. Syaratnya itu. Jadi ketika kita ditepok, tepok lagi, nggak nempan. Atau kita zikir, baca ayat kursi, baca apa lagi itu nggak nempan. Tapi kalau kita bengong, melamun, nempan. Itu namanya tuh kayak kita hipnotis begitu, ya. Jadi begitulah. Di sini lihat nih, wastalhabuhum, dan manusia menjadi takut. Dengan apa? Dengan sebab tali tongkat yang dilempar berubah menjadi hayatin tas'a, ular yang banyak, yang bergerak, sampai nggak takut. Padahal hakikatnya dia tambang, dia tongkat, tapi manusia di balik matanya terhayal bahwa yang dia lihat itu adalah ular. Jadi sihir itu tidak bisa merubah hakikat ke hakikat lain. Umpamanya hakikat itu kan tambang, hakikatnya tambang, nggak bisa dia menjadi ular terus-terusan, nggak bisa. Hanya pandangan manusia melihatnya ular. Sampai Nabi Musa pun takut lihat ular, maka Allah perintahkan, lempar tongkatmu ya Musa. Nah ini dia, ya. Waja'u bisihrin azim, mereka membawa sihir yang besar, yang agung, sihir yang paling terkenal lah, ya. Nggak bisa dilawan kecuali dengan mukjizat. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa supaya melempar tongkatnya. Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat. Nah ketika Musa awalnya Musa takut juga, kemudian Allah wahyukan, Musa lempar tongkatmu. Ketika itu Nabi Musa melempar tongkatnya dan menjadi ular
fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika dilempar, ular itu memakan semua ular yang ada di situ. Dan ularnya besarnya luar biasa. Sampai rahan ular sampai ke istana Fir'aun itu mentok. Jadi dari rahang kepalanya mentok, saking besarnya itu ularnya Nabi Musa. Maka semua ular-ular Fir'aun dimakan. Dan tukang-tukang sihir Fir'aun tahu kalau itu bukan sihir. Kalau sihir nggak mungkin bisa memakan sihir dia. Pasti ini lebih tinggi lagi. Makanya tukang-tukang sihir itu semuanya langsung beriman kepada Nabi Musa. Lihat tuh. Padahal sebelumnya tukang sihir itu menantang Fir'aun. Kalau aku menang, aku dapat apa? Kata Fir'aun, kamu akan dekat dengan saya. Kami akan berikan harta. Kami akan berikan kekuasaan. Oke. Tapi pas dia lihat bahwa itu ular Musa, itu betul-betul bukan sihir, langsung amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Langsung. Padahal tadi itu kafir ya. Tapi ketika dia lihat situ perbuatan Musa ya, itu yang berupa mukjizat ya, yang dimana tongkatnya bisa memakan semua ular-ular tukang sihir, pasti ini bukan sihir, pasti ini lebih lagi. Langsung semua tuh 150 tukang sihir semuanya beriman. Lihat tuh ya, kalau sudah Allah gerakkan hati manusia, saat itu juga dia beriman. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka benarlah, terbuktilah al-haq yang benar, yaitu Nabi Musa. Wa batala ma kanu ya'malun, dan batil, bohong semua yang mereka lakukan minas sihri, dari sihir. Dan sihir itu juga dengan izin Allah ya. Jadi orang disihir sakit itu tetap dengan izin Allah ya. Allah mentakdirkan dia sakit, sembuh juga dengan izin Allah. Makanya kita berlindung sama Allah, karena Allah yang menyembuhkan kita. Jadi mintanya kepada Allah, bukan kepada jin atau kepada syaitan. Nah, ketika sihir-sihir itu tahu bahwa ini bukan sihir, maka saat itu mereka merasa kalah. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Faghulibu ay Fir'aun wa qaumuhu. Fir'aun dan kaumnya kalah. Karena apa? Karena ular-ular tukang sihirnya dimakan oleh mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular. Jadi ular tongkat yang dilempar jadi ular besar, ular itu semua memakan semua tuh ular yang ada di situ, semua habis, semua dimakan. Habis itu berubah lagi menjadi tongkat, nggak ada lagi ya. Ular besar. Orang pada takut lihat orang besarnya, rahangnya aja sampai puluhan meter. Masya Allah, bagaimana itu ya? Makanya itu tukang sihir langsung beriman. Wanqalabu saghirin. Saat itu berubah Fir'aun dan kaumnya saru lalinin. Mereka menjadi hina, menjadi rendah. Kenapa? Karena tukang-tukang sihirnya tidak mampu mengalahkan Nabi Musa. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Saat itu semua tukang sihir langsung sujud. Sujud langsung dia beriman. Qalu
tukang-tukang sihir itu semua berkata, amanna, kami beriman birabbil alamin. Lihat tuh, birabbil alamin, kepada Tuhan yang menjaga semua alam, ya. Mengapa dikatakan birabbil alamin? Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Makanya tukang sihir mengatakan amanna birabbil alamin. Siapa itu? Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun, bukannya Tuhannya yaitu Fir'aun. Lihat tuh, saat itu tukang sihir nggak pikirin duit lagi dah, nggak pikirin jabatan lagi, langsung mereka semuanya sujud dan mengucapkan amanah, kami beriman kepada siapa? Birabbil alamin, kepada Tuhan yang menjaga semua alam. Tuhan siapa? Birabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Li'ilmihim, karena tukang-tukang sihir itu tahu bi anna ma syahaduhu minal asa, bahwa apa yang mereka melihat berupa tongkat la yata'atta bisihri, tidak bisa didatangkan oleh sihir. Jadi tukang sihir pasti tahu mana sihir, mana bukan. Nah ketika dia lihat, nggak mungkin ini tongkatnya sihir, nggak mungkin, pasti di atas dari sihir. Karena dia yakin itu bukan sihir dan lebih lagi di atas dari sihir, maka semuanya langsung sujud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, ya. Nah, qala Fir'aun, saat itu Fir'aun marah. Apa kata Fir'aun? Amantum bihi. Amantum asalnya amantum. Apakah kamu beriman bihi, bi Musa, kepada Nabi Musa? Kata Fir'aun. Karena Fir'aun kan yang bayar tukang sihir, udah diupahi. Tahu-tahu tukang sihirnya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Langsung Fir'aun mengatakan, apakah kamu beriman kepada Musa? Qabla an adzana lakum, sebelum aku berikan izin kepada kamu. Lihat tuh. Jadi karena dia raja, pasti dia marah. Siapa yang izinin kamu beriman? Karena kalau raja kan berkuasa, dia bisa tangkap itu tukang sihir, dia bisa siksa, dia bisa bunuh, dia punya tentara. Dia tukang sihir juga, kalau ditangkap tentara, dibunuh, ya mati. Makanya ditantang oleh Fir'aun, kamu beriman sebelum saya izinin kamu? Begitu. Apa kamu mau aku bunuh? Begitu. Inna hadza la makrun makartumuhu fil madinati, sesungguhnya ini adalah makar. Lihat tuh, bahasa Indonesia makar juga kan, ya. Jadi makar itu perbuatan untuk menggulingkan kekuasaan. Jadi seakan-akan Fir'aun merasa mau digulingkan kekuasaannya, mau diambil oleh Nabi Musa, karena udah kalah. Sihir-sihirnya nggak nempat, mau ngelawan siapa lagi? Dan sudah terbukti dilihat tongkatnya langsung berubah jadi ular besar. Semua orang pada takut dan dimakan tuh semua ular yang dibikin oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Maka kata Fir'aun, ini makar yang mereka lakukan di kota ini, fil Madinah, yaitu di kota Fir'aun. Litukhriju minha ahlaha, tujuannya
untuk mengusir penduduknya. Jadi dituduh Nabi Musa, dihasut bahwa Nabi Musa itu ingin mengusir penduduk kota Madinah, yaitu Mesir waktu itu, ya. Supaya apa? Supaya rakyatnya marah gitu. Ini masih error, masih menit lagi kan? Ya, masih 5 menit lagi. Ya. Nah, jadi kata Fir'aun, ini makar ini yang mereka tujukan untuk mengusir kamu, untuk mengeluarkan kamu dari kota Mesir. Fasaufa ta'lamun, maka nanti kamu akan tahu akibat dari orang-orang yang telah beriman sebelum aku memberikan izin. Ya, jadi pertentangan antara yang hak dan yang batil itu terus menerus sampai kiamat, antara Fir'aun dan Musa istilahnya, ya. Fir'aun berkuasa, ya. Dia yang membangun kota, membangun jalan, semua Fir'aun, ya. Sedangkan Nabi Musa sendirian melawan. Bahkan Nabi Musa hidupnya di istana yang dipelihara oleh Fir'aun. Dari sejak kecil kan, dari sejak bayi yang dibuang di laut kan dipelihara, amin, Fir'aun sampai besar, dan akhirnya melawan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa membawa misi untuk mengajak beriman kepada Allah. Jadi Fir'aun seperti itu tuh akan terus ada sampai sekarang. Ada Fir'aun model Indonesia, ada, ya. Fir'aun model Arab ada, ya. Jadi Fir'aun, sekarang kalau dipanggil Fir'aun marah nggak? Umpamanya ada orang panggil, Fir'aun sini lo, dimarah nggak? Mana apa yang marah? Kan dia belum lihat Fir'aun, kan dia belum lihat Fir'aun kan? Kok marah? Atau bini, ntar pulang bini panggil, Fir'aun lo sini. Nah, bini kira-kira nggak? Mengapa? Karena digambarkan oleh Allah Fir'aun itu jahat. Semua yang mendengar kata-kata Fir'aun pasti nggak demen. Presiden dipanggil Fir'aun, marah nggak? Marah nggak? Marah. Padahal dia mau pernah lihat Fir'aun. Ya? Kenapa? Digambarkan oleh Allah jahatnya Fir'aun. Semua orang yang nggak mau ikutin dia dibunuh semua. Dan yang paling jahatnya ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi dia bisa ngidupin orang, bisa matiin orang. Coba lihat tuh, coba kalau ya. Tapi yang namanya hak batil pasti ada. Nah sekarang kita mau mihak mana nih? Ngikut Fir'aun apa ngikut Musa? Mau ikut Fir'aun? Ya ikut Fir'aun. Jadi antara Fir'aun dan Musa. Jadi ada kisahnya. Tapi Nabi Musa biarpun sendiri tetap istiqomah, mengajak supaya beriman kepada Allah. Tukang sihir akhirnya beriman, akhirnya kekuatan lagi yang membantu Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun makin terdesak, dan akibatnya Fir'aun mati. Matinya tenggelam. Coba lihat tuh di laut, yang lautnya terbelah kan? Kan ada filmnya kan? Film Ten Commandment kan? Waktu Nabi Musa dikejar oleh kuda Fir'aun. Kudanya Musa perempuan, kudanya Fir'aun laki. Jadi Allah bikin kudanya terangsang. Jadi udah di tengah laut mesti ngejar juga itu. Akhirnya pas sampai laut, Nabi Musa udah naik ke daratan, udah semua udah masuk ke laut, balik lagi tuh laut jadi satu, semua tenggelam. Di kita hampir aja tenggelam, ya.
cuman pagarnya keburu dicabutin ya. Coba itu pagar ya, pagar ya, laut di pagar itu coba. Fir'aun aja kagak sampai begitu coba. Masya Allah ya, luar biasa Indonesia ini, aneh ya. Akhirnya tuh yang itu bebas semuanya, nggak ada yang ditangkap, hilang aja begitu dah ya. Masa laut punya surat sertifikat bagaimana? Gimana di dunia ini yang namanya laut ada sertifikat? Kagak ada, di Indonesia doang gitu. Sertifikatnya ribuan sertifikat laut. Alasannya katanya dulu sawah, cuman tenggelam. Orang kita tuh, masya Allah, alasannya ada aja, nggak malu ya, nggak malu tuh gitu. Laluannya ditangkapin, habis itu masa ditangkapnya udah selesai, udah habis, jadi dibebasin dah. Udah ya, sesuka-suka dia dah gitu. Itu negeri kita itu namanya negeri Konoha, namanya ya, negeri aneh gitu ya. Umat Islamnya terbesar tapi hancurnya luar biasa ya. Makanya nih kita kembali semua ngikutin ajaran Islam. Kalau kita ikutin Islam pasti selamat, nggak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali berpegang teguh kepada ajaran Islam. Hadir ngaji nih remaja-remaja pada ya, ngaji ya, jangan ngisep pip itu ya, pip itu bahaya itu, mendingan rokok aja ya, jangan pakai pip itu ya, mendingan rokok aja mendingan ya, itu yang pip itu bahaya itu ya, ya. Ada kan namanya pip itu, ente pada rokok aja mendingan ya, jangan pakai pip itu bahaya, itu bisa kena kanker itu ya. Jadi itu lebih bahaya, walaupun kelihatannya enak, praktis, wangi, bohong gitu ya. Nah, kalau mau mendingan isep rokok batangan aja gitu ya. Ya, kalau memang nggak bisa juga gitu, ya, jangan yang itu tuh bahaya itu, pakai zat kimia ya. Ntar kalau udah tua baru dah tinggal penyakit semuanya ya. Udah belum? Udah ya. Baiklah, jadi sampai mereka mengatakan, Fir'aun mengatakan bahwa kamu akan diusir dari negeri kamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wasa'idna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.